Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insi Alaina dengan NIM 8603467552. Di sini saya akan melakukan tugas 2, yaitu tugas filsafat ilmu. Baiklah, di sini saya akan melakukan tugasnya. Sekian, selamat menonton. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu filsafat ilmu dan apa itu pendidikan. Yang pertama, filsafat ilmu. Filsafat ilmu itu adalah studi tentang hakikat, cara memperoleh nilai-nilai ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah pengetahuan sistematis dan ilmiah tentang proses pendidikan, termasuk teori pembelajaran, kurikulum, evaluasi, dan pengembangan manusia, dan termasuk teori pembelajaran dan pengajaran dan lainnya. Teman-teman, ada itu apa hubungan timbal balik? Hubungan timbal balik itu adalah filsafat ilmu yang bukan sekadar teori kuno, tapi pondasi yang memperkuat pendidikan kita. Dan mari kita bedah secara luntur dan secara jelas. Oke, yang pertama, filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiaan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Mari kita bahas satu persatu. Mengawasi eksistensi ilmu pendidikan, menentukan landasan ontologis, memastikan kejelasan objek kajian dari pendidikan. Dan yang kedua, menjaga identitas keilmuan, mendadakan ilmu pendidikan dari bidang lain seperti psikologi atau sosiologi, sambil tetap memanfaatkan kontribusi mereka. Mengkritisi perkembangan, mengawasi agar teori dan praktik pendidikan tidak menyimpang dan tujuan hakikatnya, yaitu mengembangkan potensi manusia. Selanjutnya, memperkuat keilmiaan. 1. Kritik metodologis, menilai apakah metode-metode penelitian pendidikan sesuai kaidah ilmiah, valid, reliable, objektif. 2. Pengujian teori, menguji kebenaran teori pendidikan melalui logika bukti empiris. Ketiga, mendorong inovasi berbaris bukit untuk menghindari praktik pendidikan yang hanya berdasarkan tradisi atau opini tanpa besar ilmiah. Dan dalam memperkuat nilai-nilai pendidikan, landasan aksiologis memastikan pendidikan tidak hanya mengajar pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, etika, dan tanggung jawabnya. Kedua, refleksi tujuan, mengingatkan bahwa pendidikan bertujuan memanusiakan manusia, bukan sekedar menghasilkan tenaga kerja. Pertimbangan moral dan sosial, mengawasi agar kebijakan pendidikan tidak merugikan kelompok tertentu dan tetap mengajukan pendidikan. Yang kedua, pendidikan memperkuat filsafat ilmu, bukan hanya filsafat ilmu yang memperkuat ilmu pendidikan. Sebaliknya, pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu dengan menumbuhkan pemikiran kritis, kesadaran etis, dan kemampuan analisis terhadap hakikat serta metode ilmu pengetahuan. Yang ketiga, filsafat ilmu. Filsafat ilmu disebut pisau analisis karena ketiga pilarnya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, dapat membedah personal dan memotong masalah kompleks dalam pendidikan. Ontologi mengklarifikasi hakikat realitas pendidikan, dan epistemologi mengurai cara pengetahuan dalam pendidikan diperoleh dan divalidasi, dan aksiologi mengevaluasi nilai-nilai serta tujuan pendidikan. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan kurikulum merdeka. 1. Ontologi, fokus pada hakikat belajar siswa sebagai susunan aktif bukan objek pasif. Kedua, epistemologi, metode project based learning divalidasi secara empiris. 3. Aksiologi, nilai inkupitas untuk siswa berkebutuhan khusus.
Sekian tugas dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.